Jadi di sini saya akan menjelaskan UTS Sistem Digital untuk yang nomor 2, di mana saya mempunyai NIM genap, berarti saya membuat sebuah perbandingan yang lebih kecil. Untuk soal pertama yang A ini ditanyakan adalah yang dibutuhkan dan constraint-nya. Untuk yang dibutuhkan ini saya membutuhkan 2 input sebesar 4 bit. Untuk input ini untuk 7 segment. Jadi input 1 untuk 7 segment dan input 2 tetap untuk 7 segment. Inputnya lagi untuk decoder sebesar 3 bit. Jadi kita mempunyai 3 input dan 2 output. 2 output ini satunya untuk decoder dan satunya untuk 7 segment sebesar 8 bit. Nah, kita juga membutuhkan sebuah signal, 3 signal, yaitu input pada 7 segment, output decoder, dan output pada 7 segment. Jadi untuk signal ini nanti akan menghubungkan antara ketiga tersebut. Untuk selanjutnya ini kita tetap memakai sebuah fungsi di mana fungsi tersebut akan menentukan input mana yang lebih kecil. Jadi di sini kita memakai fungsi if else dan selanjutnya kita memakai 2 proses dan 2 case. Di mana satu prosesnya ini untuk decoder dan satu prosesnya untuk 7 segment dan ini juga. Nah, satu-satu. Terus selanjutnya ini constraint-nya akan dibahas di implementation VHDL, tapi ini untuk gambaran umumnya ini, saya ini memakai input pertama ini diletakkannya pada 4 switch paling kiri, di mana user akan menginput yang pertama ini di kiri, dan input keduanya ini user akan switch-nya di tengah, saya letakkannya di tengah. Input decoder ini diletakkan di 3 switch paling kanan, di mana nantinya tidak akan mengganggu untuk user menaikkan atau menurunkan switch-nya. Untuk output 7 segment sama kita letakkan dari DP to CA dan output decoder kita letakkan pada U12 sampai J17. Nah, untuk penjelasan pada pembuatan desain secara detail ini, jadi untuk input pertama ini kita membutuhkan sebesar 4 bit. Input kedua juga sebesar 4 bit. Tapi outputnya ini kita hanya butuh satu output sebesar 8 bit. Di mana nantinya itu kita memakai sebuah fungsi if else, di mana dari fungsi if else ini diambil dari salah satunya aja inputnya. Jadi jika lebih kecil input 1 atau input 2, maka yang di show hanya yang lebih kecil aja dari input 1 atau input 2 tersebut. Ketika input 1 lebih kecil dari input 2, maka input 1 akan tershow di LED FPGA-nya. Jadi kita hanya membutuhkan satu output sebesar 8 bit. Nah, dari input tersebut ini dan output tersebut kita mendeklarasikan bahwa input dan output tersebut dari 0 sampai 15. Nah, jadi user akan menginput dari 0 sampai 15 pada input pertama atau pada input kedua. Jadi, kalau misalnya input pertamanya atau input kedua lebih kecil, dia akan tershow di LED 7 segment. Untuk decoder ini hanya untuk mematikan atau menyalakan LED-nya aja. Jadi LED tidak akan menyala semua pada 7 segment tersebut, melainkan hanya user yang telah menginput awalnya. Misalnya user menginput 000, maka LED-nya akan di sebelah kiri. Nah, selanjutnya ini kita membutuhkan signal. Signal itu untuk menghubungkan antara input 7 segment dengan outputnya nih. Dan outputnya ini bisa 2, 7 segment dan decoder. Untuk itu, kita membuat signal. Saya mendeklarasikan signal nih untuk inputan 7 segment, output 7 segment, dan output decoder. Nah, karena dari input dan outputnya nanti akan terhubung, dan decoder ini akan mengeluarkan nyala LED yang tadi saya bilang. Jadi untuk dari signal tersebut kita membutuhkan fungsi if else nih. Dimana ini adalah kuncinya untuk men-show mana yang lebih kecil atau yang lebih besar.
Tapi di case kali ini kita hanya men-show mana yang lebih kecil. Nah, ini contohnya tadi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ini membuat dua proses. Yang tadi juga sudah dijelaskan, satu proses input output untuk 7 segment, dan ini untuk decoder. Nah, ini udah dijelaskan juga yang berisi keluaran dari si decoder. Nah, kita lanjut. Ini adalah sirkuitnya nih. Untuk sirkuitnya ini kita dapat melihat di sini nih. Pada sirkuit pertama ini, kita si input nih, user ini masukin nih. Masukin misalnya 1, ini dia nggak masukin apa-apa, 0. Maka ntar dia cari nih. Dia cari lebih besar, nggak ada, kita nggak ada deklarasi lebih besar, maka dia akan ke bawah. Dia akan mencari yang lebih kecil. Dia akan menginput mana yang lebih kecil, nanti dia akan proses, keduanya dia masuk ke if else-nya. Nah, ketika dia masuk ke if else ini, nanti dia memproses nih, mana yang lebih kecil, input 1 atau input 2 yang lebih kecil. Ketika input 1 atau input 2 yang lebih kecil, misalnya input 2 lebih kecil dari input 1, atau input 1 lebih kecil dari input 2, maka dia akan masuk ke output pada 7 segment. Di sini yang lebih kecil akan ditampilkan pada keluaran dari 7 segment. Nah, untuk selanjutnya ini juga sama, ini akan dikeluarkan dan ini di-show. Udah tershow dan ini tuh hanya decoder nih. Decoder di mana decoder ini 3 input, ketika 0, 0, 0 dia deklarasikan adalah output LED yang nyala sebelah kiri, maka output sebelah kiri akan nyala LED-nya, yang lain mati. Jadi cuma satu doang yang nyala. Nah, ini gambaran dari rangkaiannya. Kita lanjut ke codingan VHDL-nya nih. Untuk pertama, yang telah dijelaskan tadi, saya membutuhkan 2 input sebesar 4 bit. Berarti input pertama ini in A, input kedua ini in B. Dimana dia tuh 3 down to 0 berarti 4 bit. Dan ini input decoder sebesar 3 bit. Lalu kita membutuhkan output 7 segment dan output decoder sebesar 8 bit. Pertama ini kita udah jelaskan detail 3 signal, di mana signal tersebut adalah input 7 segment, outputnya si 7 segment, output decoder. Lalu dari signal ini kita proses nih, input, output, di mana ini input dan signal. Oke, kita proses, kita mulainya ini adalah kita memakai if dan else if, di mana nantinya si if dan else if ini akan yang sebagai kuncinya nih. Kuncinya menentukan mana yang lebih kecil. Ini kita deklarasikan if input A lebih kecil input B dan output 2 bla bla bla. Ini juga sama, tinggal else if. Lalu nanti misalkan kita lanjut lagi, kita cepetan untuk lihat contoh. Ini case output 2. Ya, yang tadi ini case dari inputnya nih. Input si 7 segment. Jadi ketika 0, 0, 0, 0, dia yang nyala 0. Ketika 1, dia nyala 1, dan seterusnya sampai F. Dia nyala F. Ini 15, ini F. Oke. Ini kita end case, end proses. Lalu kita masuk ke proses decoder. Di mana decoder ini begin, ini spasi, case dari decoder inputnya. Sama aja kayak tadi yang UTS nomor 1, tinggal kita copy paste aja. Lalu ini end case, end process. Jadi ini kita deklarasikan bahwa si time ini adalah keluaran dan decoder ini adalah output dari decoder. Kita end. Lalu kita lihat, nih ini constraint-nya nih. Untuk constraint dari decoder. Decoder ini yang tadi decoder diletakkan sebelah kanan. Ini input 1 ini diletakkan sebelah kiri dan ini tengah. Untuk outputnya ini saya memakai 7 segmennya dari DP to CA. Dan output decodernya ini saya pakai dari U15 sampai J17. U13, sorry. Jadi kita mulai, ini 7 segment, ini decoder. Ini kita bisa lihat sama, ini decoder, ini 7 segment. Lalu kita lanjut. Nah, ini adalah implementasinya. Untuk pertama, ini tuh dalam keadaan 00.
Atau bisa dilihat ini 00, lalu ini 01, ini 0010. 0010 berarti dia input kedua dan ini input 0, maka input 0 yang akan tertampil di LED 7 segment. Untuk selanjutnya kita nyalakan jadi 1 dan ini adalah 0100. 0100 adalah 4 dan ini adalah 1. Ini itu tidak dipakai ya. Ini itu sebagai pembatas. Maka input yang tadi ini 1, ini 4. Yang lebih kecil kan otomatis 1. Maka 1 ini akan tertampil. Itu dia fungsi dari if else if tersebut. Untuk mendeklarasikan mana yang lebih kecil, dia akan menampilkannya pada output. Untuk selanjutnya, kita cek lagi. Kita matikan. Ya, kita matikan jadi 0. Ini kita lihat, tadi kan 0 dengan 4. Maka kita tampil 0, karena 0 lebih kecil dari 4. Selanjutnya, ini kita lihat 0110. 0110 adalah 6 dan tadi adalah 4. Maka yang 4 akan tertampil di sini. Otomatis 4 akan tertampil, lalu kita lanjut lagi. Kita matikan 00. Nah, oke, ini kenapa? Sorry. Jadi nge-putih. Kita lanjut. Ini tuh oke, ini 0. Ini inputnya misalnya 15. Ini 0. Ya tetap 0 yang diambil. Ini 1. Nah, ini kan 15. Ini 1. Tetap 1 yang diambil. Karena 1 lebih kecil. Ini 7. Ini 15. Berarti 7 yang diambil. Lalu ini kita matikan. Ini tetap 0. Ini kan tadi 7. Tetap 0 yang ditampil. Lalu kita nyalakan lagi. Nah, ini berapa? 0011. 0011 adalah 3. Ini 3. Dan ini 1. 0100. 0100 adalah 4. Jadi 3 yang tertampil di sini. Selanjutnya juga sama. Seperti itu. Lalu ini adalah input dari decodernya nih. Ini input decoder. Ini dari 2 input decodernya. Nah, ini tetap bekerja pada LED-nya. Meskipun LED 7 segmentnya kita pindahkan, dia tetap menginput dari inputan usernya nih. Ini adalah contoh dari 7 segment decodernya. Selanjutnya ini sudah selesai. Terima kasih.